Waduh, senang banget hari ini kedatangan dua milenial saya nih. Halo, apa kabar? Ya, Mbak Cynthia, alhamdulillah, Mbak baik. Nisa, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita ngobrol-ngobrol boleh nggak? Boleh. Jangan takut sama saya serem doang, tapi orangnya baik. Iya. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan dua millennials. Tujuannya hari ini apa sih? Saya cuma pengen tahu bagaimana sih tanggapan millennials terkait dengan kehidupannya apa yang sedang mereka jalankan, mereka hobinya apa gitu ya. Sampai dengan nanti bagaimana pandangan mereka terhadap bisnis-bisnis yang ada saat ini. Itu, ya. Jadi boleh nggak aku mulai sekarang nih, ya? Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Mbak. Kok jangan deg-degan, oke? Nah, Oke. pertanyaanku gampang nih. Ini kalau kan dua-duanya millennials ya, bener nggak? Dua-duanya masih millennials. Insya Allah milenial. Insya Allah millennials ya, sama kayak saya juga masih millennials Iya. ya. Nah, pertanyaanku gampang nih. Nah, kalau millennial saat ini gitu ya, hobinya tuh pada ngapain sih? Coba gue mulai dari Mbak Cynthia dulu. Mbak Cynthia tuh apa sih? Kegiatannya tuh ngapain? Lebih banyak kegiatan di luar kah? Atau kegiatannya pakai jempol doang? Ini nih yang akan cukup apa ya? Cukup mengkhawatirkan saya nih. Dulu waktu saya masih muda tuh kegiatan saya adalah main benteng, main tak umpet gitu ya. Itu umur-umur SMA lah main benteng, main tak umpet gitu ya. Tapi dulu itu kita lebih sering berinteraksi di sekolahan, pulang sekolah kita masih nongkrong gitu ya, segala macam. Nah, saya mau tahu nih bagaimana milenial sekarang kayak Mbak Cynthia, Mbak Nisa gitu ya, menghadapi era pandemi nih. Apa sih kegiatan yang dilakukan? Coba dari Mbak Cynthia dulu, apa sih? Kalau aku kesibukannya akhir-akhir ini freelance aja. Ada Baik. freelance terus kalau untuk hobinya itu paling scroll-scroll Instagram terus sama nonton YouTube aja sih. Oke, jadi scroll Instagram dan YouTube. Jadi itu almost every day. Kalau saya boleh tahu, sehari berapa lama buka Instagram? Lama, hampir 24 jam kayak gitu. Buka Instagram? Kebuka doang kan? Kebuka Dilihatnya? doang. Kan sisanya kerja, ada kerja Di, juga. di sisanya kerjaan. Iya. Pertanyaanku selanjutnya, apa yang dilihat di dalamnya? Ya apa aja yang ada di explore kan macam-macam tuh info-infonya. Terus nggak cuman maksudnya kayak yang aku follow juga, tapi macam-macam. Bisa mendapatkan sesuatu nggak sih dari Instagram? Kan ada juga yang gini. Saya punya Instagram. Saya buka, saya biasanya cari berita bisa lebih cepat di Instagram. Ya kita tahu lah ada beberapa Instagram terkait dengan selebritas tuh kan ada. Ya kalau kita boleh ngomong lambe Gosip, tura, ya. segala macam gosip dan lain-lain tuh ya. Itu kan update informasi tuh penting, sering, cepat di situ gitu ya. Nah, itu di situ banyak mencari itu atau ini buat Nisa juga sama gitu ya. Penggunaannya buat melihat berita, buat gaya hidup atau buat bisnis. Coba aku mau tahu. Nisa gimana? Dari Nisa. Buka Instagram buat apa? Buat ngawasin pacar ya? Biasanya. Cek ini statusan nih ada nge-DM siapa nggak gitu, suka gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kalau lihat Instagram itu cuman ya buat sekedar ngisi waktu. Ngisi waktu luang. Iya. Oh, bener. baik. Kebanyakan nonton film sih. Nonton film di mana sekarang? Aku di rumah di YouTube, Di YouTube ya? Netflix ya. Nonton TV masih sering nggak? TV lokal? Enggak. Udah enggak. Serius? Beneran. Lebih Sinetron? ngabisin nonton Di YouTube, di film Netflix Iya. kayak gitu. Oke, berarti Streaming. kalau ketemu teman-teman di mana sekarang pertanyaanku? Saya nih dulu waktu muda nih ya, malam minggu, dari jam 5 sore itu ya, udah dandan. Udah dandan, udah wangi-wangi. Ntar pergi-perginya baru jam 10 malam. Itu kalau ada yang jemput, kalau nggak ada yang jemput tidur lagi. Sedih juga kan gitu. Tapi intinya apa? Ujung-ujungnya kita mau sosialisasi kan zaman saya tuh. Ngapain sih datang ke mall? Cuma duduk nongkrong beli kopi segelas 3 jam gitu kan. Saya gitu tuh dulu tuh. Ya kan kopi segelas 3 jam berdua lagi gitu kan. Ini patungan gitu kan. Nah, kalau teman-teman sendiri masih nggak sih melakukan itu saat ini millennials? Kalau sekarang sih karena udah nggak terlalu kayak dulu ya, kayak PPKM dulu kan ketat banget. Kalau sekarang masih, cuman jarang. Biasanya lebih banyak kondangan sih, ketemu temennya di kondangan. Kondangan sekarang malah. Nongkrongnya di mana sekarang kalau Nggak anak-anak? nongkrong, kita kerja. Yang benar. Iya. Ya Apa? udah nggak nongkrong. Kalau dulu iya. Nisa juga Pas sama, masih kerja? kuliah, enggak, Masih nongkrong? Masih nongkrong. masih nongkrong. Waduh, luar biasa. Tapi nongkrong sama keluarga sih. Nongkrongnya Kalau sama teman-teman keluarga. jarang ya. Sama teman-teman jarang ya, benar-benar. Nah, ini menarik nih. Sekarang millennials pikirannya udah bagaimana cara mendapatkan uang gitu ya. Saya kan ngelihat banyak sekarang tempat-tempat kopi itu yang punya kan anak-anak SMA gitu ya, anak-anak kuliah gitu ya. Banyak sekali yang kayak begitu kan ya.
Karena kepala mereka adalah sekarang udah berbisnis, bener nggak sih? Kalau saya tanya sama Cynthia sekarang, bisnis, kenapa mau kerja? Apa sih tujuannya buat apa sih? Pertama sih karena udah di umurnya ya, Oke. kayak terpaksa gitu karena harus Terpaksa. kerja gitu kan. Uh-uh. Terus kedua, ya memang harus ada yang mau dibeli. Apa sih yang mau dibeli kalau boleh tahu? Ya kebutuhan sehari-hari kan udah nggak pasti udah nggak dapet uang Uang dari orang tua. jajan gitu ya. Jadi udah harus menghasilkan duit sendiri. Pengaruh nggak sih kalau orang-orang kan biasanya kita kan informasi kita makin terbuka luas nih ya. Barang-barang branded makin naik gitu ya. Nisa pengaruh nggak sih tuh ngelihat sepatu-sepatu yang model baru cewek-cewek tuh kan biasanya anting-anting, gue nggak tahu lah ya barang-barang cewek apa sih, beauty vlogger beli kosmetik segala macam gitu ya. Ngomong-ngomong pakai bedak nggak? Saya pakai loh. Canda ya, gitu ya. Jadi artinya barang-barang itu kan yang dibentuk untuk kita berkeinginan untuk membeli. Pengaruh nggak sih ke teman-teman semua? Pastinya pengaruh ya. Pasti kepengen ini, kepengen itu. That's why dari situ melakukan yang namanya usaha untuk mendapatkan sesuatu kan. Ya, betul. Begitu ya baliknya ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu impiannya dari Nisa sendiri, ya. Saya mau tahu impian Nisa itu dalam 5 tahun ke depan berapa penghasilan yang cukup buat Nisa memenuhi gaya hidup Nisa. Penghasilan cukup buat Nisa memenuhi gaya hidup Nisa. Lupakan pacar ya, sendiri kita nih ceritanya nih. Kamu mau memenuhi gaya hidup kamu mau harus punya uang berapa supaya semuanya terpenuhi. Gitu. Range aja, nggak usah angka pasti. Misalkan ya kurang lebih 5 sampai 10 atau kurang lebih 10 sampai 20, kurang lebih 20 sampai 30 range aja gitu. Saya mau tahunya di situ. 10 jutaan sih. 10 jutaan ya, Ra. 10 jutaan 1 bulan tuh cukup gitu ya. Iya, Cukup nggak? cukup. Sulwasu aja harganya mungkin bisa di angka 2-3 juta kali sekarang. Kalau kita ngomongin kosmetik gitu ya. Bener nggak aku? Bener. Ya. Nah, kalau Cynthia sendiri berapa kira-kira? Range-nya di Kalau mana untuk sih? 5 tahun ke depan sama sih, nggak jauh beda, 10 sampai 15. Terus apa yang mau dilakukan? Maksudnya apa yang Bekerja dilakukan? aja gitu, Iya, bekerja, nabung pasti. Bekerja nabung. Pernah ada kepikiran nggak berapa lama bekerja untuk mencapai angka di 10 sampai 15 juta? Enggak sih kalau aku. Saya pengalaman. Jalanin aja, kerjain. Saya ini orang baliknya benar-benar dari orang pekerja lah ya. Untuk mencapai angka ke 15 juta, itu rata-rata kita harus bekerja 5 years. 5 tahun. 4 sampai 5 tahun kita baru ketemu angka di 10 sampai 15 juta. Kalau kita mau jadi karyawan yang biasa-biasa saja. Begitu ya, karyawan yang biasa-biasa saja. Apakah cukup segitu? Enggak cukup, Nis. Sin, nggak cukup. Kebalik, Nis, Sin, gitu ya. Nggak cukup, gitu ya. Nah, dari situ, karena kebutuhan sekarang nih makin gila-gilaan, terutama dipicu dengan berbagai macam benda yang harus kita penuhi, gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah, pernah nggak kebayang bagaimana ada salah satu penghasilan yang bisa kalian kejar untuk nyampe ke angka yang kalian inginkan bahkan lebih dalam jangka waktu hitungannya di bawah 1 tahun. Apa tuh maksudnya gimana? Hanya dengan berbisnis. Bisnis. Oh. Yes, hanya dengan berbisnis itu bisa tercapai. Oke, artinya kalau teman-teman milenial sini mau lihat potensialnya saat ini ya, ada satu perusahaan yang namanya McD, dia mengopen bisnisnya tanpa modal, ya. Udah gitu bisnisnya melalui jempol doang dan potensi penghasilannya cukup luar biasa. Artinya teman-teman millennials yang ada sekarang saat ini berbisnis hanya menggunakan jempol, udah pada jago kan pasti. Oh iya. Instagram, posting ini, posting itu, di Facebook, di Twitter, segala macam udah pada jago kan? Ya kan? Nah, sosial media kontennya udah disediain teman-teman. Nggak perlu lagi lo bikin, nggak perlu lagi tuh lo ngerancang segala, udah disediain. Tinggal copy paste sebar, copy paste sebar. Ajak 3 orang teman-teman yang mau berbisnis, yang notabene kepalanya sama, artinya yuk bareng-bareng kita mau hidup lebih enak. Ya, mau jalan-jalan nggak sih saya tanya? Mau Kemana Nisa impiannya? keluar jalan-jalan Kemana? Keluar negeri misalkan kemana? ke Malaysia. Malaysia. Kalau Cynthia? Kalau aku ke luar negeri sih belum sih, paling di Indonesia aja. Di Indonesia aja, tapi pengen jalan-jalan.
Pengen pastinya. Kenapa nggak mau jalan-jalan? Kalau saya pengennya ke Alaska misalkan gitu, sekalian jauh gitu. Kalau aku harus siapin buat duitnya dulu sih, maksudnya nggak mau yang cuman maksain doang, jadi harus siap nih kalau mau liburan. Benar, tandanya kalau impian kita sudah taruh, kan kita mesti ngejar kan? Nah, itu semua ada di MACD. Kita bisa jalan-jalan, bisa mendapatkan penghasilan hanya dengan menggunakan Jempol. ya, hanya dengan menggunakan jempol. Sosial media konten tinggal di-share, ya. Terus kirim ke teman-teman, ajak mereka berbisnis. Malu nggak ngajakin orang bisnis? Nih, problem terbesar nih biasa di millennials nih, ngajakin orang bisnis, ngegreng pertama kalinya itu malu. Bener nggak sih? Bener. Bener nggak sih? Lo pada malu nggak sih? Lo ngajakin gue bisnis deh, nggak keluar dari mulut. Bener nggak? Tapi since itu keluar, setiap hari keluar, cuma ketemu temen, lo mau bisnis nggak bareng? Gitu. Emang lo bisnis apa? Gue ada bisnis ginian nih. Modalnya berapa? Nggak pakai modal. Caranya gimana? Share konten. Social promotion. Social media promotion. Kirim. Oke? Dari situ dapat tiga orang yang melakukan hal yang sama ke kamu, ke teman-teman semua. Dan mereka menduplikasi lagi tiga. Gampangnya begitu ya. Potential income-nya selama 1 tahun, per bulannya, ini kita ngomong gedenya nih ya. Itu Gedenya. 4 besarnya nih ya. Tapi kita ngomong yang realistis aja, gampang gitu. Bisa 4 miliar per bulan, bisa 4 miliar. Oke? Lo lupa muluk-muluk banget kalau 4 miliar per bulan. Kalau 4 miliar per bulan nih, cukup nggak buat lo pada? Banget dong. Cukup. Lebih. Bisa gila kita kalau kebanyakan duit. Oh gitu. Iya, benar loh. Duit banyak-banyak nanti ngabisin kemana kita juga bingung kan. Nah, ambillah, nggak usah 4 miliar deh. Ambil kecilnya aja. Nggak gede-gede nih kita. Ambil 2% aja dari 4 miliar. Berapa 2% kali 4 miliar? Ayo, hitung-hitungan cepet nih milenials. 2 kali 4 berapa? 80 juta. Cukup nggak 80 juta? Yang tadinya penghasilannya 4 miliar, gue cuma ngambil lo 80 juta aja buat teman-teman milenials. Kecil banget kan, 2% dari success rate kita yang 4 miliar, cuma 2%-nya cuma berapa? 80 juta. Cukup apa enggak? Tadi impiannya berapa? Saya balik tanya. 10 juta. Impiannya berapa? Sama, nggak jauh beda. Nggak jauh beda, benar. Kalau lo punya udah 80 juta per bulan, lo mau jalan-jalan kemana gue tanya? Mana aja deh. Sip. Tidak terbatas impian lo lagi hanya kepada di Indonesia. Bagus, gue nggak menyalahkan, Indonesia tuh bagus banget gitu ya. Tapi artinya dengan 80 juta per bulan, ya, yang notabene lo nggak perlu ke kantor, lo cuman sharing. Lo bisa lagi kerja ada di Labuan Bajo, lo bisa lagi kerja lo ada di Raja Ampat, bener nggak? Benar. Ada di Tanjung Lesung, nggak, itu sih pulang kampung ya nih. Gitu ya, itu segmentasi itu. Millennials ini lo bekerja, lo kan maunya freedom sekarang. Lo diatur waktu, lo datang pagi juga kadang-kadang sebel, bener nggak? Ya kan? Iya, bener. Sedangkan zaman saya dulu, mau nggak mau, saya punya bos dulu tuh. Datangnya pagi melulu, kan saya nggak mau ikut datang pagi. Gitu. Ya kan? Nggak kayak gitu. Nah, itulah. Tertarik nggak sama bisnisnya kira-kira? Hanya menggunakan jempol, ya. Terus potensi penghasilannya ada, hanya menduplikasi 3 orang. Bayangin, kalau duplikasi 3 orang, sebulan harus ketemu berapa orang supaya jadi? Sehari harus ketemu berapa orang? 1 aja. 0,1 orang. 0,1. Nggak nyampe seorang, sekaki doang gitu gampangnya. Kalau cuma ketemunya 3 orang, artinya kalau tiap hari kita biasakan ketemu 1 orang aja lo tawarin, cuma buka mulut. Gue punya program kayak begini, lo mau ikut nggak? Dalam jangka waktu 1 bulan, ada nggak yang nyangkut? Pasti ada. Pasti ada yang nyangkut. Itu namanya teori probabilitas. So, jangan tunggu lagi, ya. Nanti kamu bisa tanyakan lebih lanjut dengan teman-teman yang ada di MACD untuk programnya ya. Menarik nggak buat teman-teman semua? Lumayan menarik. Menarik kan? Penasaran. Seru kan? Iya. Ya kan? Teman-teman semua ya, kita sudah bahas mengenai gaya hidup millennials, dan ini adalah teman-teman millennials, mereka kita bukakan wawasannya, bukakan bagaimana cara mendapatkan penghasilan, dan jangan lupa teman-teman, boleh nggak kalau kita bareng-bareng MACD aja, kita bisa, pasti bisa, harus bisa, bisa. Oke? Bareng-bareng, yuk bareng-bareng ya. Kalau saya ngomong MACD aja, kamu bilang kita bisa, pasti bisa, harus bisa. Gampang dong. Boleh ya? Boleh. Siap? Boleh. 1,
2, 3. MACD aja. Kita bisa, pasti bisa, harus bisa, bisa. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Makasih ya. Thank you. Ya.